طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca serta menerjemahkan syarah penjelasan dari kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, ya, dengan penjelasan yang ditulis oleh Dr. Mansur As-Saqub hafizahullahu taala, ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas atau membaca yang menerjemahkan muqaddimah kata pengantar dari Dr. Mansur. Sekarang kita insyaallah akan membaca muqaddimah, ya, kata pengantar dari Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wa huwa hasbi, dan dialah yang mencukupiku. Qala al-Imam Sa'id al-Hafidh al-Faqih al-Awhad as-Sadr al-Kabir Naqid al-Huffaz Taqiyuddin Abu Muhammadin Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi adamallahu taufiqahu wa ayyamah. Ya. Berkata Al-Imam Sa'id yang mulia Al-Hafidh, ya, seorang ahli hadis, Al-Faqih, seorang yang faqih, Al-Awhad, seorang yang unik, yang istimewa, As-Sadrul Kabir, seorang tokoh yang besar, Naqidul Huffaz, seorang pengkritik para huffaz, para penghafal hadis. Beliau seorang pengkritik hadis. Taqiyuddin, seorang yang bergelar Taqiyuddin, ya, orang yang bertakwa dalam agama. Abu Muhammadin, ini adalah kunyah beliau. Kemudian nama beliau adalah Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibni Ali Ibn Surur Al-Maqdisi. Adamallahu taufiqahu wa ayyamah. Semoga Allah terus memberikan taufiknya dan memanjangkan usianya, hari-harinya dalam kebaikan. Alhamdulillahil malikil jabbar. Ya, segala puji bagi Allah, Raja yang Maha Berkuasa, Al-Wahidil Qahhar, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan aku bersaksi, kata beliau rahimahullah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, ya, Rabb langit dan bumi serta apa serta semua di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wassallallahu ala nabiyyil Mustafa al-Mukhtar, dan semoga salawat terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi pilihannya, wa alihi wa sahbihi al-athhar, dan semoga salawat juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya sekalian yang suci, al-athhar. Amma ba'du. Fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadithil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman. Ya, ini kata pengantar dari beliau. Beliau mengatakan rahimahullah, ya, maka sungguhnya sebagian dari saudara-saudaraku, ya, mereka meminta kepadaku untuk meringkas, ya, sejumlah hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, yang hadis-hadis ini disepakati oleh dua imam, ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibni Ibrahim Al-Bukhari. Ya. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari yang bernama Abu Abdullah. Ini kunyah beliau.
Kemudian nama beliau adalah Muhammad bin Ismail. Nah, beliau Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Muslim yang bernama Muslim ibn al-Hajjaj. Fa'ajabtuhu ila su'alihi. Maka aku memenuhi permintaan mereka ya untuk membuat peringkasan ya sejumlah hadis dari Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Raja al-manfaati bihi ya dengan mengharap ya dengan berharap semoga kitab ini bisa bermanfaat. Wa as'alullaha an yanfa'ana bihi. Ya, kata beliau, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita darinya, dari kitab ini. Wa man katabahu, semoga Allah juga memberikan manfaat bagi yang menulisnya atau sami'ahu, dan juga bagi orang yang mendengarnya, au hafidhahu, dan juga bagi yang menghafalnya, au nadhara fihi, dan juga bagi yang merenungkannya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi, dan semoga Allah menjadikannya ikhlas, hanya mengharap wajahnya, mujiban lil fauzi ladaihi, ya, mengantarkan kepada kemenangan, kesuksesan di sisinya. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, karena sungguhnya ialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Baik, itu adalah muqaddimah ya, kata pengantar dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, penulis Umdatul Ahkam. Kemudian di bawahnya ini adalah komentar dari beliau, yaitu Dr. Mansur As-Saq'ub hafizahullah. Beliau berkata, "Hadhihi muqaddimatul Imami Abdul Ghani Al-Maqdisi fi kitabihi Umdatul Ahkam." Ya. Boleh dibaca Umdatul Ahkam, boleh dibaca Umdatul Ahkam. Ya. Ini adalah muqaddimah, kata pengantar dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Ya, ibtada biha bilhamdillahi. Ya. Beliau memulai kata pengantarnya dengan pujian kepada Allah. Wa hadza nahjul ulama fi musannafatihim al-maktubah. Dan ini ya memulai dengan pujian kepada Allah adalah jalannya, metodenya para ulama dalam karya-karya mereka yang tertulis. Walahum fi hada salafun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kanat mukatabatuhu lil muluki tusaddaru bilhamdillah. Dan para salaf ini ya mereka mencontoh siapa? Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau juga dalam tulisan-tulisan beliau atau surat-surat beliau kepada para raja ya tusaddar ya dimulai ya diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena seorang itu bisa menulis, seorang itu bisa membaca, seorang itu bisa menuangkan pikiran ilmunya dalam bentuk tulisan ya. Dan ilmu itu sendiri itu semuanya adalah murni nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dipuji dalam tulisan-tulisan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat kepada mereka sehingga bisa menulis buku-buku mereka. Kemudian apa kata beliau? Wa asyara ila manhajihi fi hadzal kitab wa yatalakhasu fi ma yali. Dan beliau di sini beliau menyimpulkan ya Dr. Mansur ya menyimpulkan dari muqaddimah Abdul Ghani tadi Al-Maqdisi tentang manhaj beliau, metode beliau dalam penulisan kitab ini, yaitu Umdatul Ahkam. Ya. Ada 3 poin. Yang pertama ya dapat disimpulkan bahwa anal kitaba qasada fihi muallifuhu al-ikhtisara wa adam at-tawassu'. Bahwasanya kitab Umdatul Ahkam ini ya penulisnya ya bertujuan untuk meringkas ya
wa adamat tawassu' dan tidak berpanjang lebar. Ya, ringkas. Jadi beliau hanya sebutkan hadis-hadis saja ya di setiap bab ya, tanpa berpanjang lebar. Ikhtisar. Kemudian yang kedua, afradahu li ahaditsil ahkam duna ghairiha. Ya. Beliau hanya menyebutkan di kitabnya ini ya hadis-hadis ahkam saja. Hadis-hadis tentang hukum tanpa menyebutkan hadis-hadis dengan tema yang lain. Ya. Tidak ada hadis-hadis misal tentang adab ya tentang yang lainnya, hanya disebut hadis-hadis hukum saja di sini. Kemudian yang ketiga, ishtaratal muallifu an takuna ahadithul kitabi mimma ittafaqa ala ikhrajihi al-syaikhan ya, Al-Bukhari wa Muslim. Penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi mensyaratkan ya hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Ya. Kemudian beliau menambahkan waqad waffa bil awwali wasani. Beliau telah memenuhi ya metode yang pertama dan kedua. Wa amma tsalis, adapun metode yang ketiga tentang takhrij tadi ya, tentang Bukhari dan Muslim ya, fayasfu lahu ghalibul kitab. Maka secara umum memang beliau memasukkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, disepakati keduanya. Walakin nadat ahaditsu yasiratun hiya mimma yatafarradu bihi ahaduhuma. Tapi ada beberapa hadis ya yang yatafarradu bihi ahaduhuma, yang hanya dikeluarkan oleh salah satu dari keduanya. Jadi ada beberapa hadis ya, sebagian kecil hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja atau hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Wa hadhil ahaditsu sa'ushiru ilaiha fi mawadhi'iha. Nah, hadis-hadis ini nanti akan saya tunjukkan ya mana saja hadis yang diriwayatkan oleh keduanya ya, sepakat mana hadis yang sebagian kecil tadi yang hanya diriwayatkan oleh Muslim saja atau yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja di tempat-tempatnya. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini ya, singkat. Kita baca dan terjemahkan muqaddimah dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang pada intinya kitab ini adalah kitab yang ringkas, yang cocok untuk dihafal ya, yang berisi hadis-hadis hukum ya. Berisi hanya khusus hadis-hadis hukum. Dan yang ketiga ya, hadis-hadis di sini di kitab Umdatul Ahkam ini ya adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.